What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Ganti-Ganti. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film kita pun diperkenalkan dengan salah satu pemeran utama yang bernama Vicky. Dia adalah istri dari seorang pengusaha tajir bernama Arthur. Meski bergelimang harta, namun dalam hubungannya Vicky ini tak pernah bahagia. Arthur seringkali bertindak buruk dan arogan padanya. Vicky juga selalu mendapatkan ancaman ketika mengutarakan keinginannya untuk berpisah dengan Arthur. Sampai suatu malam Vicky bertemu dengan sosok pemuda pemberani bernama Teddy. Dia yakin kalau Teddy bisa menyelamatkannya dari Arthur. Melihat paras Vicky yang menawan, Teddy pun menyambut positif harapan Vicky serta segala ketakutannya. Teddy sendiri merupakan seorang mantan anggota militer. Namun kini ia bekerja pada seorang madam untuk melindungi para pekerja dari para pelanggan yang ingin bertindak buruk. Dan lantas setelah berkenalan, mereka ini pun tiba-tiba langsung menuju ke Oyo terdekat. Setiap Sabtu pagi Arthur diketahui akan pergi naik gunung. Saat itulah Vicky punya waktu untuk bersantai dan menemui Teddy. Arthur yang kaya raya ini punya banyak sekali asisten. Namun untungnya salah satu asistennya berada di pihak Vicky. Lantas setelah beberapa kali bertemu dengan Teddy, Vicky pun membuat rencana dengannya. Teddy diminta untuk menyusul Arthur ke gunung dan menghabisinya di sana. Dengan skill militer yang dimilikinya, hal tersebut bukanlah perkara sulit. Dan benar saja, dengan singkat Teddy pun berhasil memulangkannya ke dunia anime. Setelah misi Teddy selesai, Vicky memberitahukan kalau mereka harus berpisah sementara waktu agar polisi tak mencurigai mereka. Teddy memaklumi hal tersebut dan menuruti apa yang diperintahkan Vicky. Namun saat Teddy pulang ke kosan, dia malah langsung dihadang oleh dua polisi. Si Teddy ini ditahan karena telah memulangkan Arthur ke dunia anime. Dan bangkainya Vicky dan asistennya ini memang sudah merencanakan semuanya. Vicky selama ini sengaja mengambil hati Teddy agar menuruti perintahnya. Vicky lantas memberikan asistennya yang bernama Lola itu hadiah emas karena telah membantu menjalankan misinya. Kini Vicky telah menjadi pemilik tunggal seluruh harta kekayaan Arthur. Lantas ketika pulang ke rumah, Vicky pun langsung disambut oleh seorang pria. Mereka pun berpusreng dengan begitu bersemangat. Lantas sebenarnya siapa pria misterius ini? Kita pun dibawa flashback ke 5 tahun sebelumnya. Pria itu bernama Vince dan ia sudah menjalin hubungan dengan Vicky. Saat itu mereka masih miskin, makan seadanya dan gak punya rumah. Vicky pun saat itu bekerja sebagai agen properti dengan gaji yang tak terlalu besar. Sementara Vince masih menganggur. Beberapa minggu kemudian Vicky pun berhasil mendapatkan kesempatan untuk menawarkan properti kepada Arthur, orang yang paling kaya sekota Manila. Namun alih-alih tertarik dengan properti yang ditawarkan Vicky, Arthur justru tertarik pada Vicky si agen properti. Arthur saat itu juga langsung ingin melamar Vicky. Namun nampak pada saat itu Vicky menolak dengan keras lamaran Arthur. Hal ini pun membuat Arthur semakin tertantang dan mencoba memancing Vicky dengan kekayaannya agar Vicky mau menerima cintanya. Vicky yang sudah lama hidup susah ini pun akhirnya tertarik. Namun ia tak ingin langsung memberikan keputusannya pada Arthur dan menggunakan teknik tarik ulur. Di kosannya, Vicky langsung mengabarkan berita luar biasa itu kepada Vince. Dengan tegas Vince menolaknya. Namun kesempatan untuk menjadi tajir dalam waktu singkat tak datang 2 kali. Dan Vicky tetap datang ke rumah Arthur untuk memberikan kepastiannya. Dan setelah menyatakan kalau ia bersedia menjadi istrinya Arthur, pertemuan pun ditutup dengan perpusrengan duniawi.
2 tahun berlalu, Vicky terlihat sudah sah menjadi istrinya Arthur. Selama tinggal di sana, Vicky menyadari jika suaminya itu benar-benar arogan. Dia tak segan memulangkan ke dunia anime orang-orang yang menghalangi bisnisnya. Di saat yang sama, Vince nampak baru pulang dari perantauan dan langsung janjian untuk bertemu Vicky di sebuah oyo. Ternyata setelah putus dengan Vicky, Vince ini memilih untuk merantau di negeri tetangga. Saat itu Vicky ternyata masih menyimpan rasa dengan Vince dan ingin Vince tetap berada di sisinya. Untuk itulah ia menjanjikan 2 buah rumah mewah untuk Vince serta orang tuanya di kampung jika Vince mau menjalin hubungan dengannya dan merahasiakannya tentunya. Istilah kata Vince itu jadi simpenannya Vicky. Suatu hari Vicky pun pulang ke apartemennya dalam keadaan wajah yang penuh lebam. Rupanya dia diperlakukan buruk oleh Arthur selama di rumah. Vince yang tak tega melihat pacarnya menderita itu pun menyuruh Vicky untuk kabur dan hidup sembunyi-sembunyi dengannya. Vicky menolaknya karena dia punya rencana lain yang lebih menguntungkan. Vicky pun mencari orang yang bisa nekat dan bisa mengatasi Arthur. Dan tentu saja Teddy adalah orang yang paling tepat. Singkat cerita, kembali ke masa sekarang, kini Vicky tinggal menyiapkan beberapa dokumen. Setelah itu keduanya pun bisa bersama lagi dan hidup bahagia. Lantas keesokan harinya Vicky pun kembali ke rumah untuk menemui Lola, asisten yang sangat setia padanya. Namun alangkah terkejutnya Vicky, ternyata Arthur hari itu pulang ke rumah dan dalam keadaan baik-baik saja. Vicky pun dibuat semakin terpojok ketika melihat kedatangan Teddy. Lantas saat itulah Arthur pun langsung mengungkapkan kekecewaannya. Usut punya usut, ternyata dulu Vicky pernah disumpah untuk gak akan main serong dari Arthur. Namun kesetiaan Vicky hanya bertahan selama 2 tahun. Sampai akhirnya Vince dan Vicky bertemu kembali setelah Vince pulang dari perantauan. Dan ternyata Arthur sudah mengetahui semuanya. Dia mengawasinya sampai akhirnya ia melakukan pertemuan dengan Teddy. Teddy ternyata merupakan salah satu penjaganya. Dan setelah Teddy bertemu dengan Vicky, dia mengungkapkan rencana busuknya si Vicky dan bekerja sama dengan si Arthur. Dari cerita Teddy, Arthur juga akhirnya sadar kalau Vicky tak pernah benar-benar mencintainya. Semua dilakukan hanya untuk menguasai hartanya. Mendengar penjelasan Teddy, Arthur ini semakin yakin untuk memberikan si kampret itu sebuah pelajaran. Lantas singkatnya, saat berada di gunung, Arthur dan Teddy melakukan pertemuan. Mereka akhirnya memulai rencana dengan Teddy yang berhasil memulangkan Arthur ke dunia anime. Sementara saat Teddy pulang ke rumah dan dihadang oleh para polisi, ternyata polisinya itu adalah anak buahnya Arthur pula cuy. Arthur lantas berterima kasih kepada si Teddy yang telah bersedia membantunya tanpa pamrih. Namun di luar prediksi BMKG, si Teddy ini malah mengeluarkan senpinya dan mengarahkannya pada Arthur. Lantas tak lama kemudian Lola datang dan mengambil senpinya Arthur. Namun setelah itu ia malah mengarahkannya kepada Vicky. Cerita pun kembali flashback ke 5 tahun yang lalu. Ternyata Teddy dan Lola ini sudah menjalin hubungan sejak lama. Saat itu mereka pun harus terpisah selama beberapa bulan karena Teddy baru diterima sebagai anggota militer Angkatan Darat. Lola pun hidup dengan adiknya yang mengalami sakit parah. Sementara kondisi keuangannya saat itu masih sangat sulit. Suatu hari ia pun menemui Teddy dan memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka agar bisa fokus masing-masing mencari uang dan menjaga adiknya. Meski Teddy sempat memohon untuk tak berpisah, namun Lola tetap ingin mengakhirinya karena Teddy sangat cemburuan. Ibunya Lola sendiri ternyata adalah ART di rumahnya Arthur. Dia memohon pada Arthur untuk diberi pinjaman demi bisa membayar biaya operasi adiknya Lola. Namun saat itu Arthur malah menyepelekannya dan menyulitkan ibunya Lola meminjam uang, padahal saat itu
keadaannya sudah sangat mendesak, yang mana jika tidak segera ditangani, adiknya Lola ini bisa jadi tak selamat. Akhirnya setelah beberapa saat Arthur pun memberikannya. Namun sesaat setelah mendapatkan uang tersebut, ibunya Lola malah mengalami kecelakaan dan langsung berpulang ke dunia anime. Tak lama berselang karena tak mendapatkan perawatan apapun, adiknya Lola juga menyusul ibunya ke dunia anime. Singkatnya, di hari pemakaman ibu dan adiknya, Arthur dan Vicky datang dan menghampiri Lola. Karena merasa iba, pada saat itu Arthur dan Vicky pun memberikan Lola sebuah pekerjaan sebagai ART. Namun ada udang di balik bakwan. Melihat paras Lola yang cantik dan masih begitu muda, Lola pun kerap kali diminta Arthur untuk berpusreng dengannya sambil direkam. Vicky sebenarnya mengetahui kelakuan Arthur. Dia pun akhirnya mendekati Lola untuk bersekongkol. Semenjak saat itulah Vicky dan Lola menjadi dekat dan mereka menjadi tak bisa terpisahkan. Namun usut punya usut, dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Vicky, Lola pun mengorek informasi dan menyalin semua dokumen ilegalnya Arthur serta keterlibatannya dalam kasus korupsi. Kemudian di saat masa terpuruknya, dia pun kembali bertemu dengan Teddy. Rupanya perjalanan Teddy menjadi anggota tak berjalan mulus. Dia dijebak oleh atasannya sendiri hingga menyebabkan dirinya menandatangani surat pengunduran diri dari militer. Mereka pun akhirnya merayakan pertemuan mereka kembali dengan berpusreng tanpa mengenal waktu. Dalam pertemuannya dengan Teddy, Lola pun semakin semangat untuk melakukan balas dendam atas kematian adik serta ibunya. Vicky juga ternyata masuk dalam targetnya Lola karena rupanya dia dulu pernah membantu Arthur merekam permainannya dengan si Arthur. Satu persatu rencana mereka pun berjalan lancar tanpa ada seorang pun yang mencurigai mereka. Hingga sampailah di hari ini, di hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh si Lola. Kini ia dapat melakukan balas dendam atas kematian adik serta ibunya. Mereka berdua pun memohon untuk diberi maaf. Namun rasa dendam yang begitu kuat membuat Lela dan Teddy mengabaikannya. Mereka pun pada akhirnya berhasil memulangkan Vicky serta Arthur ke dunia anime. Namun sebelumnya Arthur ternyata sempat melawan, sehingga Teddy harus ikut berpulang ke dunia anime karena pendarahan hebat. Dan setelah itu filmnya pun selesai.